Halo sahabat Kanisius, hari ini istimewa karena saya kedatangan teman jauh dari Belgia, Bu Alda Trisda. Halo Bu Alda, kabar gimana Bu? Sehat ya Bu ya? Ya. Bu Alda adalah penulis buku anak seri Niko, dan pada kesempatan kali ini saya itu pengen banget ngobrol sama Bu Alda karena saya sebagai ibu udah membaca bukunya Bu Alda seri Niko dan terus terang curious dengan proses dibalik pembuatan bukunya Bu Alda ini ya. Ini ada bukunya Bu Alda, ada 3. Pengalaman seru murid baru, kejutan rapor sekolah, dan pertunjukan sulap Niko. Kenapa aku penasaran? Soalnya buku ceritanya ini nggak sembarang cerita, ada banyak value di dalamnya. Sebenarnya semua cerita anak-anak tuh ada value ya, aku nggak bisa bantah. Semua pasti menyimpan value, tapi istimewanya adalah Bu Alda mencoba mengangkat sebuah tema persahabatan dari anak-anak special needs. Gitu. Kalau gitu langsung aja ya. Bu Alda, boleh dong Bu cerita asal muasal Ibu menulis buku ini. Motivasinya apa? Ada masalah apa kok Ibu tiba nulis buku kayak gini? Sebenarnya itu dari kegelisahan saya sendiri dulu ya. Jadi kebetulan saya punya anak autis yang non-verbal, tidak bisa bicara, lalu kesulitan sosial. Nah, setiap buku anak yang ada memperkenalkan dunia autis itu selalu cerita yang ada itu, entah itu cerita di Indonesia atau di luar negeri, karena kebetulan saya tinggal di Belgia, jadi dengan bahasa lain di luar negeri ceritanya tentang perbandingan. Yang ini autis itu begini, kalau yang biasa tuh begini, yang autis begini. Jadi seolah-olah membedakan, mengenali autis seperti apa. Tapi untuk di kacamata anak-anak itu kayak membedakan kan jadinya. Oh, kalau autis itu begini. Nah, itu saya ingin menghilangkan itu. Jadi untuk Menyamarkan. Jadi buku ceritanya tidak untuk orang yang tidak tahu autis untuk mengenal autis, tapi buku ceritanya untuk anak-anak yang bisa diterima oleh anak autis juga. Cerita mereka juga. Jadi bukan sebagai objek. Bukan sebagai kan karena buku lain karena menceritakan perbedaan autis, seolah-olah bukan untuk anak-anak yang tahu autis. Ya. Jadi ini untuk menginclude anak-anak yang autis juga. Sehingga anak autis dan kebetulan di sini ada juga ADHD, lalu ada juga difabel secara fisik seperti itu. Mereka juga diharapkan atau rasanya bisa untuk menikmati membaca buku ini gitu ya. Nah, sebetulnya untuk mempromosikan juga selain perbedaan secara fisik, ini misalnya perbedaan etnis, ada perbedaan yang karakter. Jadi setiap anak itu kan memang berbeda, dan secara karakter pun berbeda. Jadi dari mulai anak-anak itu nggak gampang labelin gitu. Nggak gampang membiasakan kalau dunia ini berwarna. Ini banyak macam-macamnya. Jadi nggak gampang. Ini begini, ini begitu, gampang. Iya, karena faktanya ya itu ya Bu, dunia kehidupan itu beragam. Ya betul. Anak-anak mungkin membawa satu, kebetulan dia terlahir dengan identitas A, kondisi fisik A, latar belakang keluarga A, bercampur dengan ramuan yang sama B gitu ya. Ya, jadi kayak mau mempromosikan perbedaan mungkin gitu ya. Ya betul. Gitu ya, oke. Tantangannya apa Bu menulis buku ini? Ya ini sebenarnya saya harus terbiasa dengan kacamata anak yang difabel gitu ya. Karena cerita ini kan karakternya autis, jadi saya harus memposisikan sendiri bagaimana pemikiran anak autis itu. Jadi seperti jam, kadang-kadang anak saya itu sangat spesifik ya. Misalnya jam berapa sekarang? Kalau kita kan kalau jam 9.58 itu kita sebut jam 10. Anak autis tuh bilang, tidak, itu tidak jam 10, itu jam tidak 9. Boleh ya, langsung ditentang. Itu jam 9.58 gitu. Jadi agak
Berbeda. Berbedanya di situ, tetapi Ya. itu bukan sesuatu yang dipermasalahkan, Betul. tapi saya harus korek dalam hal memberikan karakter setiap anak permasalahan anak-anak masing-masing. Jadi karakternya itu dihidupkan di dalam cerita, dan ceritanya pun cerita anak normal bermain seperti anak kebanyakan lainnya. Kehidupannya anak-anaknya normal, hanya pendekatannya menjadinya berbeda mungkin ya Bu ya. Karena dan ini berarti boleh dikatakan banyak mengambil pengalaman sehari-hari ya Bu ya. Ya betul. Nah, di akhir buku ini ada yang istimewa di setiap serinya, relate banget dengan cerita, yaitu ada berisikan informasi-informasi. Aku sendiri nggak tahu ya kenapa ada anak yang susah berkonsentrasi gitu ya. Kemudian aku sendiri juga nggak tahu ya apa keunikan anak autis. Di sini Bu Alda mencoba menjelaskan ini. Biar apa toh Bu? Kalimat apa, informasi ini diberikan di buku cerita nih untuk apa toh Bu? Sebagai pancingan tanya jawab antara ibu. Jadi saya mengharapkan buku ini jadikan alasan untuk orang tua bonding dengan anaknya. Nah, dengan ada pertanyaan di belakang, selain menambah pengetahuan orang tuanya, juga memancing tanya jawab antara orang tua dan anak. Kok begini ya? Kok begini ya Bu? Terus kan ibunya kan tinggal baca jawabannya. Oh iya nak, gitu ya. Ini apa tuh? Karena ini alasannya ini. Jadi diharapkan itu prompting pertanyaan anak dan jawaban dari ibu. Oke, jadi tercipta bonding, komunikasi, tanya jawab. Jadi anak-anak juga berkembang, orang tua juga bisa menjawab rasa keinginan tahu anak, gitu ya. Sahabat Kanisius, ya itulah sedikit ya perbincangan dengan Bu Alda untuk buku seri Niko ini. Dan memang buku ini memang spesifik ceritanya untuk anak-anak kita, teman-teman yang berkebutuhan khusus, dan dibutuhkan juga referensi untuk bisa dibaca oleh anak-anak kita. Gitu aja Bu Alda, terima kasih banyak untuk perbincangan singkat banget ya Bu. Tetapi lebih dari itu tidak hanya perbincangan, terima kasih untuk karyanya. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.